Penderita kanker tak hanya membutuhkan perawatan medis, dukungan moral sangat dibutuhkan bagi mereka beserta keluarga yang mendampingi. Berawal dari kehilangan anak akibat kanker, seorang ibu mendedikasikan hidupnya bagi pengidap penyakit tersebut. Inilah keseharian Yeni Dewi Mulyaningsih. Ia mengunjungi rumah para pasien penderita kanker, memantau perkembangannya, memberikan kebutuhan sehari-hari dan tentunya dukungan moral bagi pasien dan keluarga. Yeni tak sendiri. Bersama rekan-rekan dari komunitas Taufan, Yeni menjenguk Junaidi, pengidap kanker tulang yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Akhir Desember lalu, kaki kiri remaja 16 tahun ini baru saja diamputasi. Operasi ini harus dijalani untuk mengangkat sel kanker tulang yang mencokol di tubuhnya. Tak mudah bagi Junaidi dan keluarga memerangi kanker, apalagi kondisi ekonomi mereka tidak mendukung. Tapi, pertemuan Junaidi dengan Yeni di RSCM membawa keberkahan sendiri. Hanya sebagai pengguna BPJS dapat diterima melalui bantuan Yeni. Birokrasi yang rumit tak dirasakan oleh Junaidi dan keluarga. Tak cuma itu, Yeni dan komunitasnya memberikan kebutuhan sehari-hari untuk berobat bagi Junaidi dan keluarga. Seperti dana transportasi dari rumah ke rumah sakit, keperluan makan orang tua saat menunggu di rumah sakit, perlengkapan mandi dan berbagai kebutuhan lainnya. Terus saya tetap doa gitu sama Allah biar dikasih kemudahan. Alhamdulillah sih, saya mudah, banyak yang bantu. Saya selalu tegar. Banyak yang ngajakin ngobrol, banyak yang mau berteman sama saya. Saya dimudahin berobat di sana, jadi lancar. Alhamdulillah sekarang saya udah sembuh, udah sehat kembali. Berdiri sejak Desember 2013, komunitas Taufan yang dibentuk Yeni kini memiliki 100 relawan dari berbagai latar belakang. Mereka bertugas mendampingi keluarga pasien anak penderita kanker. Selain pasien, para keluarga inilah yang juga membutuhkan suntikan moral dan material untuk menjalani hari-hari panjang selama anak mereka dirawat. Banyak teman-teman kita yang hidup di bawah kita yang dikasih cobaan lebih dari kita, tapi mereka bisa survive tuh. Kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Kadang-kadang saya suka berpikirnya begitu. Tak hanya kanker, dukungan ini juga diberikan pada pasien anak penderita penyakit berisiko tinggi lainnya. Raihan Nurziapno, bayi berusia 22 bulan ini mengidap atresia biliar. Lahir dari keluarga prasejahtera, Raihan dan keluarga butuh dukungan ekstra. Disinilah Yeni berperan. Mengupayakan kesembuhan Raihan, mencari dana bantuan untuk operasi, memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari untuk pasien dan keluarga, dan tentunya dukungan moral untuk tetap tegar. Aksi Yeni ini bukan tanpa alasan. Ia pernah berada di posisi para orang tua ini. Mendampingi Taufan, buah hatinya menjalani proses penyembuhan melawan kanker darah leukemia tipe AML. Namun, Tuhan berkehendak lain. Taufan harus berpulang. Dari situ saya banyak bertemu dengan teman-teman yang baik, satu tujuan, satu visi. Akhirnya di situ terbentuklah komunitas Taufan pada Desember 2013. Gitu, program-program yang kita lakukan adalah program-program yang saya rasakan dulu. Semua itu dari pengalaman yang saya rasakan selama saya merawat anak saya. Pengalaman membuat Yeni paham betul apa saja yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga. Di situ kita lebih banyak support moral gitu. Tapi sambil berjalan gitu saya harus melakukan sesuatu yang memang support moral itu sangat dibutuhkan. Tapi yang terlebih lagi adalah semua kebutuhan dasar pasien itu harus tercukupi. Bantuan ini ia berikan tak hanya melalui program home visit, tapi juga support visit dan bangsal visit, di mana ia mengunjungi pasien di rumah sakit yang menjalani perawatan. Si orang tua butuh tempat untuk berbagi, butuh tempat untuk bersandar, anak-anaknya perlu hiburan,
perlu susu dan diapers untuk dicukupi setiap hari, dan itu rasanya mahal sekali untuk kebanyakan orang tua pasien. Dibantu oleh donatur, Yeni dan komunitasnya merangkul 350 pasien anak penderita kanker dan penyakit berisiko tinggi lainnya. Berbagi hati besarnya menguatkan keluarga menghadapi cobaan. Tera Patriana, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Terima kasih Bu Yeni atas perjuangannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman lain yang juga ingin memberikan kontribusinya terhadap para penderita kanker, terutama juga bagi para penderita kanker anak seperti itu. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang kanker, apalagi kalau misalnya sampai terkena kepada anak, itu kan benar-benar menyayat hati sekali ya. Oke, dan kalau misalkan kita berbicara tentang anak-anak, pasti tidak akan ada habisnya. Tetapi yang satu ini Anda harus tetap di Indonesia Morning Show karena kami masih mempunyai informasi menarik yang lainnya selain satu ini.